Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya, Alhamdulillah sudah terkoneksi kembali. Afwan, tadi ada gangguan sinyal sedikit sehingga terputus kajian kita. Tadi berbicara tentang bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau membaca firman Allah tabaraka wa taala surat Al-Mutaffifin. Kemudian ketika sampai pada firman Allah tabaraka wa taala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, ketika sampai pada ayat ini, maka beliau menangis, dan begitu sangat tangisan dari beliau sampai beliau tidak bisa melanjutkan, yaitu bacaan ayat-ayat yang setelahnya. Ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kepada kita bagaimana seluruh manusia itu nanti akan yaitu datang, ya, menghadap kepada Rabb semesta alam, menghadap kepada Allah tabaraka wa taala, dan akan mempertanggungjawabkan yaitu semua perbuatan mereka, ya, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Muzahim ibnu Zafrin qala, beliau mengatakan, shalla bina Sufyan as-Tsauri al-Maghribah. Di Al-Imam Sufyan as-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau salat bersama kami salat maghrib. Faqara'a hatta balagha, maka beliau pun membaca, ya, membaca Al-Quran. Hatta balagha, sampai kemudian yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ini masih pada bacaan surat Al-Fatihah. Baka hatta in qata'at qira'atuhu thumma 'ada faqara'a alhamdu. Ya. Jadi sampai pada firman Allah tabaraka wa ta'ala ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka beliau pun menangis, dan sampai terputus bacaan beliau, tidak bisa melanjutkan ayat yang setelahnya. Ya, beliau tidak bisa melanjutkan ayat yang setelahnya dari surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian terpaksa beliau yaitu mengulangi dari bacaan dari ayat yang pertama. Masya Allah. Jadi ini adalah bagaimana kondisi salafus saleh. Ya, benar-benar mereka ketika membaca Al-Quran, ya, di dalam salat mereka dan juga pada kondisi yang lainnya, benar-benar yaitu bacaan Al-Quran itu mempengaruhi dan benar-benar berefek pada kondisi jiwa dan hati mereka, sehingga membuat yaitu mereka menangis dan bahkan terkadang tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Quran atau melanjutkan ayat yang setelahnya. Wan Ibrahim ibn As'as, ya, dari Ibrahim ibn As'as, qala, beliau mengatakan, sami'tu Fudailan, saya mendengar Fudail ibn Iyad, yaqulu dzata lailatin, dia mengatakan pada suatu malam, wa huwa yaqra surata Muhammad, ya, dalam kondisi waktu itu beliau membaca surat Muhammad, wa huwa yabqi, dan beliau menangis, wa yuraddidu hadhil ayah, dan beliau mengulang-ulang yaitu ayat ini, yaitu surat Muhammad, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum, dan sungguh kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami benar-benar akan membuktikan, akan mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh dan juga yang bersabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan benar-benar kami akan menyatakan hal ihwal khabar kalian itu. Ya.
Jadi ini benar-benar penekanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu akan menguji kita semuanya dengan perintah, menguji kita semuanya dengan larangan, ya, menguji kita dengan adanya musibah-musibah, sampai Allah Ta'ala benar-benar membuktikan hal ihwal kita itu, siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, siapa yang benar-benar jujur di dalam mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa yang benar-benar dia itu bersabar di dalam menghadapi semua ujian yang menimpa kehidupannya. Wa ja'ala yaqul, dan kemudian beliau mengatakan, wa nabluwa akhbarakum, ya, wa nabluwa akhbarakum, dan sungguh kami akan menguji hal ihwal khabar kalian, wa yuraddidu, dan kemudian beliau pun mengulang-ulang, wa tablu akhbarana wa tablu akhbarana wa tablu akhbarana, engkau akan benar-benar yaitu menguji hal ihwal keberadaan kami, khabar kami, benar-benar engkau akan menguji keberadaan kami. In balauta akhbarana fadhahtana, bila mana engkau benar-benar yaitu menguji khabar-khabar hal ihwal tentang kami, fadhahtana, maka engkau akan membuat kondisi kami menjadi buruk. Wa hatakta astarona, dan engkau akan membuka yaitu tabir-tabir keburukan yang ada pada kami. Innaka in balauta akhbarana ahlaktana, wahai Rabb, bila mana engkau menguji hal ihwal tentang khabar kami, ahlaktana, maka engkau akan membinasakan kami. Wa azabtana, dan engkau akan mengazab, menyiksa kami. Wa yabki, dan beliau pun terus-menerus menangis. Ya. Jadi bagaimana kesadaran beliau, ya, tersentuhnya beliau dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ketika ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini berbicara kepada kita semuanya, ketika kita membacanya, ketika beliau membacanya, ya, ya, apakah juga hal yang beliau rasakan ini juga pernah kita rasakan? Kita tersentuh dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala kita membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian terbayang pada perasaan kita, pada hati kita, bagaimana nanti kalau kondisi yang dijelaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkaitan dengan kejadian di hari kiamat itu, yaitu menimpa pada kita. Ya. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah gambaran dari salafus saleh, ya, bagaimana mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama tadi beliau menyampaikan dalam risalah ini bahwasanya para salafus saleh mereka itu benar-benar meningkatkan intensitas dari bacaan Al-Quran. Artinya mereka meningkatkan, memperbanyak jumlah bacaan Al-Quran ketika memasuki bulan Ramadan, ya, sampai yaitu digambarkan tadi, ya, banyak di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari 2 kali, ya, sepekan sekali, 3 hari sekali, 10 hari sekali, dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran tentang kesungguhan mereka kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika mereka membacanya, itu bukan hanya bacaan di lisan saja, akan tetapi bacaan-bacaan itu benar-benar diresapi, direnungi, ditadabburi, ya, mengasar, mempengaruhi kepada jiwa, mempengaruhi kepada hati, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, maka bacaan itu menyentuh kepada qalbu mereka, dan kemudian mempengaruhi kondisi fisik mereka, ya, sampai ada di antara mereka yang terus-menerus menangis dan tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Quran, ya. Jadi ini gambaran-gambaran tentang salafus saleh. Yang dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka sekarang kita berbicara kepada diri kita masing-masing, ya. Bagaimana saat ini kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini? Sudah berapa ayat, mulai dari
kita masuk di bulan Ramadan sampai kita saat ini sudah pada hari yang ke-9. Jadi hampir sepertiga dari bulan Ramadan ini sudah berlalu. Dan berapa ayat dari firman Allah yang sudah kita baca, atau berapa juz dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita tuntaskan, ya. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya, ya. Dan ketika kita ada himbauan, ya, untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan sebanyak mungkin di rumah kita, itu mestinya kita punya banyak waktu untuk membaca Al-Quran, ya. Kita lebih banyak punya waktu untuk membaca Al-Quran dibanding yaitu kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang lain, ya. Tidak sebagaimana keadaan kita yaitu pada hari-hari ini. Maka tentunya kita lebih bisa memanfaatkan waktu-waktu itu untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, ya. Jangan sampai waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lantas kemudian kita sia-siakan begitu saja. Bagi kita yang punya waktu yang lapang, ya, waktu-waktu yang masih longgar, maka jangan sampai itu dilalaikan. Kemudian untuk bermain-main, ya, untuk yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya, ya, lebih banyak berinteraksi dengan HP-nya, ya, sedikit-sedikit membuka, sedikit-sedikit yaitu membaca HP, tetapi kepada Al-Quran justru malah ditinggalkan dan disia-siakan. Kalau kita di bulan Ramadan ini, ya, misalnya masih sulit, ya, masih sulit untuk mempersungguh di dalam membaca firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentunya nanti di luar bulan Ramadan ini kita lebih sulit untuk bisa memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan Siyam Ramadan ini, situasi kondisi itu sangat pas bagi kita untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Al-Qur'anul Karim, bacaan yang mulia dan zikir yang sangat utama. Mestinya kita lebih terpacu, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini saja kita masih lalai dari Al-Quran, maka di hari-hari di luar bulan Ramadan tentunya kita lebih lalai dan lebih sulit untuk menghadirkan, ya, jiwa kita, hati kita, dan juga fisik kita untuk membaca dari kalamullah ini. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, ya, untuk risalah atau kajian sore hari ini. Mudah-mudahan ini masih ada waktu bagi kita, ya, untuk kalau misalnya sebelumnya masih belum dimulai atau belum maksimal, ya, kita membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan ini masih, ya, tersisa waktu, dan waktu-waktu ini marilah kita berusaha untuk memaksimalkan untuk membaca firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita sisihkan waktu-waktu kita, misalnya yaitu setiap selesai sholat 5 waktu. Kalau misalnya setiap selesai 5 waktu ini kita membaca Al-Quran, ya, beberapa lembar dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kita rutinkan, nanti fa insyaallah ta'ala paling tidak ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka kita sudah yaitu punya sekian kali bacaan, ya, sekian juz dari bacaan firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengkhatamkan sekian kali di bulan Ramadan, maka paling tidak, ya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu jangan kurang dari yaitu sekalipun kita itu menuntaskan bacaan Al-Quran, ya, di bulan Ramadan ini. Bisa kita mulai dari juz-juz yang awal, atau mungkin bisa kita mulai dari juz-juz yang belakang. Bisa kita kombinasikan bacaan Al-Quran itu, ya, dengan hafalan-hafalan kita yang mungkin sudah ada yang punya hafalan, ya, dengan yaitu bacaan-bacaan dengan memegang
mushaf. Allahu alam. Ya, demikian apa yang bisa kita bahas untuk pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana yaitu kesungguhan para salafus saleh. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan demikian itu menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya yang kemudian kita laksanakan pada kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita untuk sore hari ini dan silahkan sebelumnya untuk diberi penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin insyaallah. Faedah yang dapat kita ambil dari kajian sore hari ini, yang pertama, apabila kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka buktikanlah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, hendaklah membaca Al-Quran yang kita baca dapat menggerakkan dan melunakkan hati kita. Yang ketiga, para salafus soleh ketika membaca Al-Quran membuat hati mereka gemetar, bahkan tidak terhenti tangisannya. Dan yang terakhir, tidak masuk neraka seseorang disebabkan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pada hari ini, pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa Na'ishu Ramadan pada lain kesempatan. Dan untuk selanjutnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.